Shalom, puji Tuhan. Hari ini berjumpa dengan saya, Pastor Afro Marbun. Saya rindu memberkati kita semua, umat Tuhan yang ada. Dan saya yakin pengalaman pribadi dengan Tuhan akan membuat kita jauh lebih baik. Hari ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita harus memiliki pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 dikatakan ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ayat 4 saya baca buat kita. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Judea." Ayat 11, demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan lewat firman Tuhan ini, bagaimana supaya kita bisa memahami, bagaimana kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak tantangan, ujian, tekanan, lewat krisis yang terjadi, lewat pandemi ini, kita perlu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Penderitaan itu yang membuat kita menjadi mengenal betapa kita sangat memerlukan Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 2 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun." Saudara, berbahagialah jika kita sedang diizinkan Tuhan menghadapi pergumulan atau ujian iman. Saya percaya itu sebuah proses dari sanctification. Kita perlu pengudusan hidup kita. Lewat ujian itu kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Seringkali Tuhan izinkan semua penderitaan, tekanan kita mengalami sampai kita mungkin menangis. Tapi percayakah saudara, itu sedang membawa kita ke dalam pengudusan kita dalam Tuhan. Saudara, kita perhatikan tadi dalam Yohanes 11 ayat 1, ayat 2 dikata ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, tinggal di Betania. Dan Lazarus itu sakit. Dan Alkitab berkata ayat 3, kedua perempuan mengirim kabar kepada Yesus. Dia katakan, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Saudara perhatikan ayat 4, dikatakan apa? Yesus malah berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Saudara perhatikan itu. Tuhan Yesus
mendapat berita dan kabar bahwa Lazarus, orang yang dikasihinya, sakit. Tapi Tuhan berkata, lewat semua itu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Jadi perhatikan, Tuhan seringkali memakai pergumulan hidup kita untuk meneguhkan iman kita kepadanya. Satu kali istri saya sakit, cancer. Itu membuat saya remuk hati. Hati saya hancur ketika saya mendengar kabar bahwa di stadium 4 kanker hati dan tidak mungkin bisa diselamatkan. Pergumulan yang Tuhan izinkan itu makin meneguhkan saya untuk berseru kepada Tuhan. Saudara, apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang kita rasakan, saudara, dalam Yohanes tadi dikatakan, firman Tuhan tadi kata, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta padanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit di akhir zaman. Tetapi Yesus berkata ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ketika saya mendengar firman Tuhan ini, saya mengalami pergumulan ketika istri saya sakit, dikatakan tidak ada harapan. Tetapi saya tahu bahwa Tuhanku sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Kalau kita percaya, maka dikatakan kita akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara-saudara, memang tidak mudah. Kita percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, ujian iman, itu semakin memurnikan kita. Semakin kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Dikala teman sebelah divonis kanker, mereka tidak percaya pada Yesus. Dia tidak percaya tentang kedaulatan Tuhan. Maka ketika dokter berkata tidak ada harapan, orang-orang di luar Kristus akan berkata nyerah. Tetapi kita anak Tuhan, kita masih punya pengharapan. Ketika dokter angkat tangan, kita masih bisa berharap. Sekalipun dokter berkata tidak ada harapan, tetapi kita punya pengharapan di dalam Yesus. Is Christ enough for us? Dalam Kristus kita cukup. Dalam ayat 25 tadi, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, trust me, yang percaya kepadaku, dikatakan tidak akan mati selama-lamanya. Maka Yesus berkata, percayakah engkau akan hal ini? Percayakah saudara bahwa Yesus telah bangkit, mengalahkan maut dan dia hidup? Dia sanggup menghidupkan kita sekalipun pergumulan kita begitu berat. Di ayat 27, Marta berkata, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang dalam dunia. Perhatikan ini, Tuhan memakai pergumulan hidup untuk meneguhkan iman kita kepadanya. Tuhan mau kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan lewat ujian yang kita hadapi setiap hari. Tantangan yang begitu berat. Tapi percayalah, Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan hidup. Nah, saudara perhatikan kemudian di ayat 34. Yesus berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Apa yang terjadi? Di ayat 35, maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata, Tuhan, ia sudah berbau. Sudah 4 hari ia mati. Tapi Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kadang-kadang kita masih sering diragukan, dibuat bimbang. Itu sebabnya Martin Luther berkata, kita harus diingatkan firman setiap hari, karena Tuhan tahu kita adalah
pelupa. Itu sebabnya kenapa kita harus baca firman Tuhan, merenungkannya, supaya kita selalu diingatkan akan janji Tuhan. Gospel, Injil adalah berita penting yang membebaskan kita. God's grace shines the brightest in the darkness hour of our lives. Saudara, anugerah Tuhan sudah menyinari hidup kita untuk menghancurkan kegelapan di dalam hidup kita. Yesus telah datang kepada maut dan mengalahkan maut supaya kita harus mati, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Ayat 44 berkata, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Saudara, melalui pergumulan hidup kita, anugerahnya dicurahkan. Itu sebabnya iman kita semakin disempurnakan dan kemuliaan dinyatakan. Soli Deo Gloria, kita mengalami kemuliaan Tuhan waktu kita percayakan hidup kita kepada Dia. Dia adalah sumber kehidupan. Di tengah-tengah ujian, tantangan yang kita hadapi, penderitaan yang kita alami, tetapi jika kita percaya bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup, di dalam Dia ada hidup, di dalam Dia ada kemenangan, maka kita semua yang mengalami tekanan hidup, tetapi kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, satu kali kita akan mengalami Soli Deo Gloria. Kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Biarlah lewat pengalaman-pengalaman pribadi ujian tadi, itu akan memurnikan iman kita untuk melihat jelas Tuhan di dalam hidup kita. Tetap semangat apapun yang terjadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara yang kekasih, saya mau berdoa kepada kita semua. Dimanapun saudara berada, saya percaya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, pergumulan keuangankah, kesehatankah, tapi kalau kita menaruh Tuhan, Dia akan menolong hidup kita selama-lamanya. Saya mau berdoa buat kita semua, dan saya akan memberkati saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya ada banyak hal-hal yang kami sedang alami, dan Engkau sudah mengizinkan itu, pergumulan yang berat, tantangan, mungkin kami bingung, dan kami frustasi. Tapi ku percaya Engkaulah kebangkitan dan hidup. Di dalam Engkau ada kehidupan, ada kemenangan. Hari ini kami berdoa, Tuhan tolong kami yang sakit, Tuhan tolong kami yang lemah. Jika di antara saudara yang sakit, bila Tuhan Yesus menjamah tubuh saudara. Anda mungkin bingung, bimbang, berdoa supaya damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran kita. Biarlah kuasa Tuhan yang tak terbatas akan menyertai, memenuhi. Dia melakukan lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Haleluya. Dan hari ini biarlah segala berkat ini menjadi milik kita. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan yang setia, Dia Immanuel. Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan yang memberkati kerohanianmu, Tuhan yang memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pelayananmu, hingga apa yang kau kerjakan itu berhasil. Hingga setiap apa yang kau usahakan mempermuliakan Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan pengurapan hikmat dan kuasa dari Roh Kudus akan menyertai hari-hari hidup saya dan saudara selamanya sampai Ia datang menjemput kita kekasih-kekasih hatinya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.